Halo generasi yang katanya paling cerdas, paling terdidik, dan paling beruntung dalam sejarah manusia. Gua punya satu pertanyaan buat lo. Berapa kali lo nyerah minggu ini? Nyerah sama diet hari ketiga, nyerah sama kursus online yang baru 20% kelar, nyerah sama project yang baru ketemu sedikit hambatan, atau nyerah sama resolusi tahun baru yang bahkan belum genap sebulan. Jangan defensif dulu. Ini bukan serangan pribadi, ini observasi. Kita, iya termasuk gua, hidup di era di mana nyerah udah jadi kebiasaan. Bahkan kadang jadi pilihan pertama. Kenapa? Karena terlalu banyak pilihan, karena terlalu dimanjakan, atau karena kita emang generasi yang lemah. Di video ini gue bakal ngebedah habis-habisan kenapa generasi kita gampang banget angkat tangan. Dan yang lebih penting, gimana cara bangun mental baja yang gak gampang menyerah. Siap-siap aja, ini bakal jadi tamparan yang sakit. Tapi kalau lo bisa tahan dan gak close video ini sebelum selesai, itu pertanda lo masih punya harapan. So, lo termasuk yang bakal nyerah dan close video ini dalam 30 detik ke depan. Atau lo bakal bertahan sampai akhir dan mungkin mengubah hidup lo selamanya. Pilihan di tangan lo. Mari kita mulai dengan fakta yang mungkin bikin lo nggak nyaman. Generasi kita punya mental yang jauh lebih lemah dibanding generasi sebelumnya. Kakek nenek kita yang hidup di masa perang, kemerdekaan, atau krisis ekonomi punya ketahanan mental yang udah diuji berkali-kali. Mereka terbiasa dengan kesulitan. Mereka nggak punya pilihan selain bertahan. Sementara kita ngeluh karena wifi lemot, karena pesanan online telat sejam, atau karena harus antri. Kita udah diprogram untuk dapat segalanya dengan instan. Otak kita udah kecanduan dopamin, hormon feel good yang kita dapat dari notifikasi, likes, dan kepuasan instan. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk menoleransi ketidaknyamanan. Padahal semua pencapaian besar butuh fase ketidaknyamanan yang panjang. Kita jadi budak comfort zone. Begitu sesuatu mulai terasa tidak nyaman, entah itu belajar skill baru, olahraga, atau membangun bisnis, alarm di kepala kita langsung bunyi, bahaya, tidak nyaman, keluar dari sini sekarang. Dan boom, kita nyerah. Belum lagi sosial media yang bikin ekspektasi kita jadi tidak realistis. Kita mengharapkan kesuksesan instan karena yang kita lihat cuma highlight reel orang lain. Kita nggak lihat proses panjang dan menyakitkannya. Jadinya, mental kita kayak otot yang nggak pernah dilatih, lembek dan nggak berguna pas dibutuhin. Ini yang gue sebut mental muscle atrophy, penyusutan otot mental karena nggak pernah dipakai untuk menghadapi kesulitan. Dan seperti otot fisik, satu-satunya cara untuk menguatkannya adalah dengan stres dan tekanan yang tepat. No pain, no gain. Berlaku juga buat mental lo. Faktor kedua yang bikin kita gampang nyerah, ketakutan yang berlebihan pada kegagalan. Kita hidup di era di mana kegagalan bisa diabadikan selamanya di internet. Satu kesalahan bisa jadi viral dan menghantuimu seumur hidup. Setidaknya, itu yang kita takutkan. Kita merasa selalu diawasi dan dihakimi, setiap langkah, setiap keputusan, setiap upaya kita. Gimana kalau gua gagal dan semua orang tahu? Gimana kalau gua jadi bahan tertawaan? Gimana kalau gua dicap nggak kompeten? Jadinya, daripada ambil risiko, mending nggak usah coba sama sekali. Aman. Perfectionism is the enemy of done. Kita terjebak dalam siklus mengejar kesempurnaan yang nggak pernah tercapai. Kita takut memulai karena takut hasilnya nggak sempurna. Kita takut menyelesaikan karena takut dinilai. Akhirnya, banyak proyek setengah jalan, banyak mimpi yang cuma jadi wacana. Ironinya, orang-orang sukses yang kita kagumi itu justru yang paling banyak gagalnya. Mereka cuma nggak berhenti di kegagalan itu. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu yang berfungsi. J.K. Rowling ditolak belasan penerbit. Jack Ma gagal tes masuk Harvard 10 kali. Bedanya apa? Mereka nggak nganggap kegagalan sebagai identitas, tapi sebagai data. Ini soal mindset. Fixed mindset bilang, gua gagal berarti gua memang loser. Growth mindset bilang, gua gagal kali ini, apa yang bisa gua pelajari untuk percobaan berikutnya? Satu mindset berakhir dengan menyerah, satu lagi dengan terobosan. Dan soal takut dicibir, dengar baik-baik. Orang yang paling keras mengkritik biasanya adalah mereka yang nggak pernah berani mencoba. Mereka yang teriak, lo nggak bisa, seringnya adalah mereka yang takut melihat lo berhasil. Karena itu menunjukkan bahwa mereka juga sebenarnya bisa, tapi nggak punya nyali untuk mencoba. Alasan ketiga kenapa kita gampang menyerah, kebanyakan dari kita nggak punya tujuan yang cukup kuat. Kita kayak kapal tanpa kompas, terombang-ambing kemana angin bertiup. Begitu badai datang, ya udah pasrah aja. Coba tanya diri lo, apa tujuan hidup lo? Dan jangan jawab dengan klise kayak bahagia atau sukses. Spesifik, terukur, punya deadline. Kebanyakan dari kita nggak bisa jawab pertanyaan ini dengan jelas. Kita punya keinginan tapi bukan tujuan. Bedanya, keinginan itu cuma harapan tanpa rencana. Tujuan itu punya roadmap.
Orang dengan passion yang jelas punya daya tahan yang jauh lebih tinggi. Mereka bisa bertahan dalam kesulitan karena mereka tahu kenapa mereka melakukannya. Sementara banyak dari kita cuma tahu apa yang kita lakukan. Tanpa why yang kuat, kita gampang goyah begitu tantangan datang. Di Jepang ada konsep namanya ikigai, alasan untuk bangun di pagi hari. Ini pertemuan dari apa yang lu suka, apa yang lu jago, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa menghasilkan uang. Orang yang menemukan ikigainya punya ketahanan mental yang luar biasa karena mereka punya kompas internal yang kuat. Kita hidup di era Jack of all trades, master of none. Kita coba sedikit-sedikit dari banyak hal, tapi nggak pernah mendalami satu hal sampai level expert. Begitu ketemu kesulitan, kita pikir mungkin ini bukan passion gua, dan langsung lompat ke hal lain. Padahal passion itu nggak selalu terasa menyenangkan. Passion itu adalah sesuatu yang tetap lo lakukan bahkan ketika itu sulit. Orang dengan tujuan jelas punya peta jalan. Mereka tahu setiap langkah yang perlu diambil. Kegagalan cuma berarti mereka perlu mengambil rute alternatif, bukan mengubah destinasi. Ini memberikan kejelasan dan ketahanan yang nggak dimiliki oleh mereka yang cuma ngalir aja. Faktor keempat, kita hidup di era serba instan yang bikin kita kehilangan apresiasi terhadap proses. Kita mau hasil cepat, kita mau sukses overnight, kita mau six pack dalam seminggu, kita mau jago main gitar dalam sebulan, kita mau bisnis profit dalam 30 hari. Media sosial dan marketing semakin memperkuat ilusi ini. Beli kursus ini dan jadi expert dalam 2 minggu. Gunakan metode rahasia ini dan dapatkan 1 juta followers dalam sebulan. Kita dibombardir dengan janji-janji kesuksesan instan yang sebagian besar adalah bullshit. Yang kita lihat di media sosial cuman highlight reel, puncak gunung es. Kita nggak lihat 90% proses di bawah permukaan. Latihan berjam-jam, kegagalan berulang kali, air mata, keringat, dan pengorbanan. Jadinya begitu kita mulai sesuatu dan ternyata prosesnya nggak semulus dan secepat yang kita bayangkan, kita langsung kecewa dan menyerah. Kita punya mentalitas microwave di dunia yang sebagian besar butuh slow cooker. Kita mau semua cepat matang, padahal banyak hal butuh waktu untuk berkembang dengan baik. Skill butuh waktu, bisnis butuh waktu, hubungan butuh waktu, kesuksesan yang bertahan lama hampir selalu butuh waktu. Steve Jobs butuh 12 tahun dari mendirikan Apple sampai meluncurkan Macintosh yang sukses. Airbnb hampir bangkrut berkali-kali sebelum akhirnya take off. Autor Harry Potter J.K. Rowling menulis dalam kemiskinan selama bertahun-tahun. Tapi kita cuma lihat hasil akhirnya dan berpikir, wah mereka beruntung banget ya. Realitanya, kesuksesan jarang yang linear. Ada plateau panjang di mana sepertinya nggak ada kemajuan sama sekali. Ada kemunduran yang bikin lo merasa lebih buruk dari saat memulai. Ini normal. Ini bagian dari proses. Tapi banyak dari kita menyerah tepat sebelum breakthrough, karena kita nggak siap dengan realita bahwa proses itu nggak selalu terlihat hasilnya dengan cepat. Ada fase yang disebut the dip dalam setiap pembelajaran, titik di mana hal-hal menjadi sangat sulit, kemajuan melambat, dan motivasi anjlok. Ini adalah titik di mana kebanyakan orang menyerah, tapi justru melewati the dip inilah yang memisahkan amatir dari profesional. Yang terbaik di bidang apapun adalah mereka yang bertahan melewati fase ini. Oke, kita udah bahas kenapa generasi kita gampang menyerah. Sekarang saatnya bagian yang lebih penting. Gimana cara membangun mental baja yang gak gampang nyerah? Karena percaya atau tidak, ini adalah skill yang bisa dilatih. Pertama, mulai dengan tantang diri lo setiap hari dengan discomfort yang kecil tapi konsisten. Mandi air dingin, bangun lebih pagi, bicara dengan orang asing, lakukan sesuatu yang bikin lo sedikit takut setiap hari. Ini seperti gym untuk mental lo, setiap rep dan set membangun otot ketahanan. Kedua, ubah cara lo memandang kegagalan. Alih-alih melihatnya sebagai bukti bahwa lo nggak mampu, lihat sebagai data dan feedback. Thomas Edison bilang dia nggak gagal 10.000 kali, dia menemukan 10.000 cara yang nggak berhasil. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang membawa lo satu langkah lebih dekat ke solusi. Ketiga, tentukan tujuan yang crystal clear dan powerful why. Tulis, visualisasikan, buat roadmap. Ketika lo tahu persis apa yang lo kejar dan kenapa itu penting bagi lo punya anchor yang kuat saat badai datang. Tanyakan pada diri sendiri, jika gua bisa menjamin kesuksesan dalam satu hal, apa yang akan gua pilih? Fokus ke situ. Keempat, bangun sistem akuntabilitas. Willpower itu terbatas dan nggak bisa diandalkan. Lo butuh struktur eksternal yang memaksa lo untuk tetap on track. Cari accountability partner. Join komunitas dengan tujuan yang sama. Umumkan goals lo secara publik. Hire coach atau mentor. Bikin konsekuensi nyata untuk diri sendiri jika lo menyerah. Kelima, prioritaskan konsistensi di atas intensitas. Progres sejati datang dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang. Bukan dari upaya heroik yang intens, tapi cepat padam.
30 menit latihan setiap hari selama setahun jauh lebih baik daripada latihan maraton 8 jam yang cuma dilakukan sekali sebulan. Keenam, rayakan small wins. Otak kita butuh reward untuk tetap termotivasi. Akui dan rayakan setiap kemajuan kecil. Ini membangun momentum dan memberi lo bukti bahwa lo bergerak maju, bahkan ketika kemajuan terasa lambat. Terakhir, latih kemampuan lo untuk mentolerir ketidaknyamanan. Meditasi mindfulness terbukti secara ilmiah meningkatkan ketahanan mental. Ini melatih otak lo untuk mengobservasi ketidaknyamanan tanpa bereaksi berlebihan. Semakin lo bisa sit with discomfort, semakin kuat mental lo. So, kita udah bahas kenapa generasi kita gampang menyerah. Mental yang dimanjakan, ketakutan akan kegagalan dan penilaian, kurangnya tujuan yang jelas, dan ketidaksabaran menghadapi proses. Kita juga udah bahas cara membangun mental baja yang gak gampang nyerah. Ini bukan soal motivasi sementara. Ini soal keputusan fundamental tentang siapa lo mau jadi. Setiap kali lo memilih untuk bertahan saat lo ingin menyerah, lo membangun identitas baru. Lo memberitahu diri lo sendiri, gue adalah tipe orang yang gak gampang nyerah. Dan lama-kelamaan, lo benar-benar menjadi orang itu. Bayangkan versi diri lo 1 tahun dari sekarang yang gak menyerah pada tujuan lo saat ini. Gimana rasanya? Gimana bangganya lo? Gimana bedanya hidup lo? Itu semua mungkin. Tapi cuma jika lo berhenti jadi bagian dari generasi yang gampang menyerah. Jadi apa keputusan lo? Apa yang akan lo lakukan berbeda setelah video ini? Apa yang gak akan lo serahkan meski itu sulit? Tulis di kolom komentar sebagai komitmen publik lo. Dan ingat, menyerah itu gampang, tapi penyesalan jauh lebih berat untuk ditanggung. Lo lebih kuat dari yang lo kira. Tinggal buktiin aja satu tantangan demi satu tantangan. Generasi lemah? Enggak. Not on my watch, not on your watch. Yuk buktikan bareng dan sampai jumpa di video selanjutnya.